Renungan Harian 1 Desember. Kebebasan beragama dan hak asasi manusia adalah hasil perjuangan kaum Anabaptis sepanjang ribuan tahun. Dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Menanam dan Mengatur Secara Tertib. Nats yang diambil Titus pasal 1 ayat 5-9. Thomas Armitage menyatakan dalam bukunya History of the Baptist, ketika William dan Mary naik tahta pada tahun 1689, kenaikan tahta mereka ditandai dengan diberlakukannya oleh parlemen apa yang disebut Undang-Undang Toleransi. Bahkan hal ini seperti yang dinyatakan oleh Dr. Woolsey, banyak menghapus pembatasan-pembatasan yang paling keras terhadap ibadah kaum Protestan. Dan ketentuan-ketentuannya bersifat sewenang-wenang, tidak setara dan tidak sistematis. Namun, hal ini merupakan jalan masuk bagi kebebasan beragama. Dan meskipun kaum baptis di Inggris dengan senang hati memanfaatkannya dan mengorganisir diri mereka di bawah peraturan tersebut di London sebagai sebuah asosiasi besar untuk pekerjaan baru. Dengan 117 gereja terwakili, pemerintah Virginia, Amerika Serikat menganggap undang-undang ini tidak berlaku di koloni mereka. Barulah setelah 20 tahun berlakunya undang-undang ini, Badan Legislatif Kolonial memberikan sedikit kebebasan kepada para penduduk koloni yang sebenarnya sudah diberikan kepada mereka sebagai warga Inggris. Namun ketika berita tentang undang-undang ini sampai ke Virginia, beberapa orang baptis yang waktu itu tersebar di luar negeri di sana memutuskan untuk mendapatkan kebebasan penuh sebagai warga negara Inggris berdasarkan ketentuan-ketentuannya. Ada kaum baptis umum atau General Baptist yang hadir di Virginia sejak tahun 1699. Kaum baptis ini mengirim surat kepada Inggris meminta bantuan orang-orang yang sudah ditabiskan untuk berkhotbah dan membentuk gereja-gereja lokal. Akibat surat-surat ini, Robert Nordin terkadang dieja Norden, dan Thomas White berlayar ke Virginia. Tetapi White meninggal dalam perjalanan. Setibanya di Virginia, Nordin mendirikan sebuah gereja di tempat bernama Barley yang terletak di seberang sungai James dari Jamestown di County Isle of Wight. Ia terus berkhotbah di Barley hingga ia meninggal pada tanggal 1 Desember 1725, hari ini. Terbukti bahwa Nordin melakukan perjalanan ke daerah-daerah lain dan mendirikan tempat-tempat berkhotbah. Salah satunya adalah di County Prince George, di mana ia mengajukan permohonan izin tertanggal 14 Juni 1715. Ketika kita dapat melihat perbedaan yang jelas antara undang-undang toleransi yang menoleransi dengan batas-batasan yang ditetapkan oleh sistem tirani atau seorang tiran dan kebebasan hati nurani. Permohonan izin dengan jelas menyatakan hal ini. Robert Nordin, seorang pengkhotbah Anabaptis, muncul di pengadilan dan mengambil sumpah dan mendaftar deklarasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Parlemen pertama William dan Mary dan berjudul Undang-Undang untuk Membebaskan Subjek Protestan yang Mulia yang berbeda pendapat dari gereja Inggris dari hukuman undang-undang tertentu, perintahkan agar dicatat. Saya Robert Norden dengan tulus berjanji dan dengan sungguh-sungguh menyatakan di hadapan Tuhan dan dunia bahwa saya akan jujur dan setia kepada Yang Mulia Raja George. Dan dengan sungguh-sungguh berjanji dan menyatakan bahwa saya dari hati membenci, menolak dan melawan sebagai tidak saleh dan sesat doktrin dan posisi yang terkutuk itu bahwa para pangeran yang dikucilkan atau dicabut oleh paus atau otoritas tahta Roma manapun dapat digulingkan atau dibunuh oleh rakyatnya atau pihak lain apapun. Dan saya menyatakan bahwa tidak ada pangeran pribadi, prelat, superioritas negara, yang mulia atau otoritas, gereja atau spiritual dalam wilayah ini. Robert Norden. Saya Robert Norden mengakui iman kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus Putra kekalnya, Allah yang benar, kepada Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa, yang terberkati selama-lamanya. Dan saya mengakui kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diberikan melalui inspirasi ilahi. Robert Norden.
Segera setelah Norden menerima izin berkhotbah di County Prince George, 2 rumah pribadi diterima sebagai gedung pertemuan umum bagi kaum baptis umum atau general. Jelas sekali bahwa izin-izin ini tidak memberikan kebebasan beragama, namun memberikan batasan ketat mengenai tempat gereja dapat berkumpul dan siapa yang boleh berkhotbah. Hilangnya gereja tersebut dari catatan segera setelah kematian Norden menunjukkan bahwa gereja tersebut makmur di bawah pelayanannya dan tenggelam setelah kematiannya. Gereja Barley di Isle of Wight County berlanjut antara 40 dan 50 tahun sebelum dibubarkan, ketika para anggotanya melarikan diri ke Carolina Utara untuk menghindari suatu wabah yang mematikan. Di sana mereka memperoleh banyak pengikut baru, dan dalam 10 tahun 16 gereja telah berdiri. Gereja-gereja di Barley dan gereja-gereja dari Carolina Utara adalah penganut baptis umum. Namun Benedictus menyatakan sebagai berikut, dalam beberapa tahun setelah pemukiman mereka di Carolina Utara, mereka mulai menganut sentimen Calvinistik, seperti yang akan terlihat dalam sejarah kaum baptis di negara bagian tersebut. Pada tahun 1756, gereja di Barley mengirimkan surat berikut kepada Asosiasi Philadelphia. Gereja Yesus Kristus di Isle of Wight County mengadakan baptisan dewasa. Kepada referen dan majelis umum atau asosiasi di Philadelphia, kirimkan salam. Kami, gereja yang disebutkan di atas, mengakui diri kami berada di bawah awan kegelapan. Sehubungan dengan iman kepada Yesus Kristus, tidak mengetahui apakah kami berada di landasan yang benar, dan gereja sangat gelisah. Karenanya kami menginginkan persekutuan dengan kalian, dan kalian kiranya dengan senang hati membantu kami untuk menenangkan gereja dan memperbaiki apa yang mungkin salah, dan mendaftarkan kami, saudara-saudaramu yang terkasih dalam Kristus, Casper Mintz, Richard Jones, Randall Allen, Joseph Madgun, Christopher Atkinson, Benjamin Atkinson, David Atkinson, Thomas Cover, Samuel Jones, William Jordan, dan John Allen, John Powell, Joseph Atkinson, 27 Desember 1756. Itu adalah kisah terakhir tentang gereja yang ditanam dan dipelihara oleh Robert Norden hingga kematiannya. Seperti dalam banyak kasus lain di Virginia, terjadi migrasi besar-besaran ke wilayah lain yang terkadang mencakup seluruh badan gereja, seperti gereja berperjalanan yang dipimpin oleh Levi Scratch ke Kentucky. Selain itu, kami menemukan bahwa asosiasi ibu di Philadelphia mengirimkan bantuan-bantuan ke banyak wilayah di Virginia dan selatan untuk membantu gereja-gereja dalam menegakkan tatanan dan doktrin gereja yang alkitabiah. Kami berterima kasih kepada para perintis-perintis gereja seperti Robert Norden dan orang-orang seperti John Gano dan David Thomas yang membantu mereka dalam prinsip-prinsip tatanan gereja lokal. Renungan tambahan Dr. Suento Liau. Ada cerita di atas tentang Robert Norden yang datang dari Inggris. Dia sangat tahu tentang undang-undang toleransi dan dia berhasil mendirikan gereja baptis di kolonial benua Amerika. Ternyata gereja yang berhasil didirikannya bubar atau mati bersamaan matinya Robert Norden. Tidak begitu jelas penyebab sesungguhnya gereja tersebut menghilang. Sebuah gereja bisa berjalan terus-menerus sangat bergantung pada 1. Suksesor atau orang yang menggantikan. Kalau tidak ada maka gereja akan bubar. 2. Pengajaran yang benar dan kuat yang bisa melahirbarukan orang dan mendorong orang memberitakan Injil. Di atas dikatakan bahwa gereja tersebut yang tadinya gereja baptis umum terpapar Calvinisme. Mungkinkah ini salah satu faktor penyebab gereja tersebut mati? Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa kebebasan beragama yang dinikmati segala bangsa di bumi dan hak asasi manusia atau HAM sampai dipiagamkan di PB adalah hasil perjuangan kaum Anabaptis. Jumlah kaum Anabaptis yang dibunuh dalam memperjuangkan kebebasan hati nurani sudah tak terhitung. Protestan dan Reformer sering mengklaim bahwa itu hasil perjuangan mereka. Tetapi sejarah membuktikan bahwa mereka memang berjuang, namun hanya untuk diri mereka saja.
Mereka ingin bebas dari cengkraman Roma Katolik, tetapi di wilayah mereka mayoritas dan berkuasa mereka menganiaya yang minoritas. Hanya orang baptis yang berprinsip bahwa iman itu sesuatu yang tidak boleh dipaksa. Demikian renungan hari ini 1 Desember bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.